Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu lagi, terkhususnya hari ini kita akan belajar fikih kelas 2. Jadi anak-anak bisa simak baik-baik. Tapi sebelum mulai belajar, selalu seperti biasa Ustadz Arifin ingatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Setiap lelah kita, capek kita, belajar kita, aktivitas kita semuanya itu bisa bernilai pahala dan mendapatkan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berdoa, lelah kita, capek kita, pusingnya kita mungkin dalam mengerjakan itu bernilai ibadah, mendapat pahala. Nah, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, bagi yang sudah siap di rumah silakan dilanjutkan dengan membuka buku fikih, yaitu hari ini kita akan belajar fikih kelas 2, tolong siapkan bukunya. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk di bab baru, yaitu setelah BTS kita masuk di pelajaran 6, ada di halaman ini ya, halaman 19 sampai 23, babnya tentang azan. Sebelum mulai masuk ke dalam materi, Ustadz Arifin ingatkan bahwasanya hari ini anak-anak telah mengikuti upacara, yakni memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dahulu ada peristiwa yang sangat penting dan bersejarah, yaitu peristiwa G30 SPKI. Jadi ada sejarah yang sangat luar biasa untuk kita jadikan pelajaran, yaitu ceritanya sangat mengerikan. Intinya banyak pahlawan yang berkorban untuk Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan negara ini. Salah satunya dengan apa? Dengan kita belajar. Sampai mohon maaf, orang dulu itu pengen Indonesia bisa seperti sekarang ini sampai meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan orang tua. Mereka berjuang, rela mati, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, semuanya rela hilang untuk Indonesia. Sekarang kalau anak-anak berjuang hanya dengan belajar kok merasa malas, kira-kira orang-orang terdahulu melihat kita gimana? Orang dulu aja sampai bersungguh-sungguh, masa kita cuma belajar malas. Nah, maka tidak boleh ya. Nah, sekalian langsung kita lanjutkan pada halaman 19, silahkan dibuka. Yang pertama adalah anak-anak mungkin dalam sehari minimal mendengar 5 kali suara azan. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sekarang Ustadz Arifin ingin bertanya kepada anak-anak. Misalnya, ketika anak-anak misalnya di rumah, kemudian ada telepon berbunyi. Misalnya ada telepon berbunyi, kemudian anak-anak segera untuk mengangkatnya. Paling dari utiku itu aku udah kangen, langsung diambil handphonenya, langsung diambil, langsung berusaha telepon. Kemudian ada suara misalnya panggilan teman, misalnya kelas 2 misalnya ada panggilan Mas Azam, Mas Azam, Mas Azam. Dipanggil temannya, yuk kita main di depan situ. Langsung lari ikut bermain. Tetapi jangan sampai ketika kita mendengar suara azan, misalnya ada azan dari masjid, misalnya waktu zuhur udah jam 11:45, kemudian dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak masih santai, masih main, belum pulang. Sampai selesai la ilaha illallah, masih juga belum. Kemudian sampai qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru anak-anak lari-lari. Nah, jadi anak-anak perlu diketahui bahwasanya azan itu adalah panggilan Allah. Sekali lagi ya, azan itu panggilan Allah. Azan itu bukan panggilan orang. Hanya saja orang yang Allah memanggil manusia, memanggil hamba-hambanya itu melalui orang. Meskipun suara adanya orang yang sudah tua, mohon maaf, Allah, suaranya gak jelas, tetapi itu ingat, itu adalah panggilan dari Allah. Jadi ketika anak dengar adzan, seketika langsung sadar, ya Allah, saya telah dipanggil, saya harus beribadah kepadamu. Bersiap-siap. Bahkan ada nih para sahabat itu, kalau adzan itu udah di masjid. Ini anak-anak kalau tahu Syekh Ali Jaber itu ya, ayahnya Syekh Ali Jaber, itu dia pernah diwawancarai kenapa Ali Jaber menjadi seorang ulama, hafal Al-Quran, termasuk adik kakaknya itu ada Ali Jaber.
hafizah semuanya. Dia ditanya gini, emang amalan apa yang kau lakukan? Dia berkata, saya selama 24 tahun lebih belum pernah ke masjid tetapi azan sudah berkumandang. Artinya apa? Selama 24 tahun dia hidup, selama dia hidup itu dia ke masjid itu mesti sebelum azan. Ketika dia udah duduk di masjid, berdoa, berzikir, baru kemudian ada azan. Jadi dia persiapannya sebelum azan. Maka kita kalau mendengar azan baru bersiap itu sebenarnya sudah agak terlambat, tapi tidak apa-apa, minimal seperti itu. Anak-anak kalau dengar azan pokoknya langsung bergegas, pulang ke rumah, ambil air wudhu, ganti sarung, ganti pakaian, pakai peci ke masjid atau sholat di rumah. Setelah itu berdoa, mau main silahkan. Tapi usahakan azan adalah waktu kalian untuk mengingat Allah. Seperti itu ya, mohon maaf agak panjang. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Anak-anak kita kenali dulu, yang pertama adalah makna azan. Jadi azan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Ya, jadi azan itu adalah panggilan untuk sholat. Jadi kalian dipanggil oleh siapa? Apakah oleh misalnya yang azan Mas siapa? Yang azan misalnya Mas Zaki? Apakah kalian dipanggil oleh Zaki? Bukan. Jadi yang manggil itu Allah tapi melalui Zaki misalnya. Kemudian yang kedua makna azan adalah pemberitahuan masuk waktu sholat. Artinya kalau sudah ada azan berarti oh ini udah masuk waktu sholat zuhur. Oh ini udah masuk waktu sholat asar. Kalau anak-anak bisa berjamaah di rumah, berjamaah di masjid. Kalau anak-anak pengen sholat di rumah, ya nunggu azan. Jangan sampai tergesa-gesa belum azan tapi udah sholat. Karena tanda waktu masuk sholat itu salah satunya adalah azan. Bukan anak, kita lanjutkan. Yang kedua adalah hukum. Jadi hukum mengumandangkan azan namanya adalah fardu kifayah. Sekali lagi diingat-ingat ya. Hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Bukan wajib ya, tapi fardu kifayah. Sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustaz Arifin, fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kalau salah satu sudah ada yang melakukan, maka sudah cukup. Misalnya nih tempat tinggal kalian satu kampung ada 1000 orang yang tinggal di sana. Ada 1000 orang. 1000 orang yang tinggal di sana ada satu yang azan. Misalnya Mas Dharma Emir Zidan, misalnya Mas Zidan, misalnya Mas Zidan azan. Maka yang lainnya udah gak wajib azan, cukup salah satu. Kemudian dalam satu tempat misalnya sudah ada satu yang azan, maka yang lainnya gak wajib. Tetapi kalau dalam satu kampung itu ada masjid, kok sampai tidak ada yang azan atau ada yang tidak mau azan, maka yang menanggung dosa adalah semua warga yang ada di situ. Jadi kalau semua orang nggak ada yang azan dosa, tapi kalau ada azan satu, yang lainnya nggak dosa. Jadi harus ada satu, namanya fardu kifayah. Jadi kalau salah satu sudah melaksanakan, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Nah, ingat ya, fardu kifayah seperti itu. Kemudian setelah bahas hukum, kita akan bahas tata cara azan. Yang pertama adalah mencari tempat yang tinggi atau pengeras suara. Zaman dulu karena belum ada pengeras suara, jadi zaman dulu itu kalau azan menuju ke bukit, naik bukit itu dataran tinggi. Mereka naik ke atas bukit supaya suaranya terdengar oleh orang-orang. Tapi sekarang tidak perlu. Sekarang kalau sudah masuk masjid, pakai pengeras suara, pakai toa, pakai mic, suaranya udah sampai ke segala penjuru, sudah sampai ke rumah. Yang kedua, tata cara itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada bacaan khusus sebelum azan. Maksudnya apa? Sebelum azan tidak ada bacaan, misalnya baca Al-Fatihah dulu, atau sebelum azan baca sholawat dulu. Misalnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, kemudian Allah Akbar. Tidak ada. Jadi ketentuannya azan depannya tidak ada doa apapun, yaitu cukup langsung melaksanakan azan. Ya, jadi tidak ada bacaan khusus baik doa maupun sholawat, tidak ada. Yang ketiga adalah lafal azan. Nanti insya Allah hari ini kita akan praktekkan bersama. Oke, ya. Jadi anak-anak diharapkan, terutama yang laki-laki. Jadi yang laki-laki itu minimal bisa azan sebagai seorang laki-laki. Karena apa? Suatu saat misalnya anak-anak tinggal dalam suatu kampung, kemudian tidak ada yang azan, maka anak-anak harus azan. Karena kenapa? Nek sampai tidak ada yang azan, anak-anak juga akan mendapat dosa. Begitupun semua warga kampung yang ada. Maka anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini mulai dari kelas 2, luar biasa nih SD Innova. Pokoknya anak-anak SD Innova yang cowok udah harus bisa azan. Kalau kelas 3 itu kelasnya
Mbak Salma dan mungkin Ayu dan teman-temannya itu udah praktek semua, termasuk yang putri. Jadi yang putri itu tetap harus belajar azan meskipun tidak boleh ya azan di masjid, tapi tidak apa-apa untuk berusaha menghafalkan lafal dari azan. Oke anak-anak sekalian, Ustadz Arifin Ustadz Arifin fotokan lafal azan yang ada di halaman 21. Yuk, kita pertama baca dulu lafalnya tanpa menggunakan nada atau kita baca biasa terlebih dahulu untuk mengenali bacaan-bacaannya. Setiap adzan itu masing-masing kata dibaca 2 kali ketika adzan. Contoh ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian lagi asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 kali, yang ini beda dengan depan, kemudian ditutup berarti Allahu Akbar 1, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti ada 7. Ada 7 lafal yang harus dibaca, yang mana khusus pada Allahu Akbar yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masing-masingnya 2 kali. Ya, bisa ya. Setelah ini Ustadz Arifin akan praktekkan azan bersama dengan anak-anak di rumah, ikut mempraktekkan, tidak apa-apa. Jadi ingat, azan itu usahakan suaranya bagus. Kalau bisa suaranya bagus dan merdu. Tapi kalau tidak bisa, boleh biasa. Tapi yang paling penting lagi adalah tidak boleh merubah makna. Termasuk menggunakan lagu tapi kok merubah makna, tidak boleh. Misalnya Allahnya kan nggak boleh panjang yang lanya, kemudian dibaca Allah dan misalnya hunya gitu. Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi dilakukan boleh tapi tidak boleh merubah maknanya. Panjang pendeknya harus sesuai. Oke, kita akan praktekkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sambil menutup kedua telinga. Jadi ini salah satu sunahnya adzan adalah menutup kedua telinga dengan telunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, nanti ada sunah-sunah lain yang mana akan dibahas di kelas lain, seperti di hal sholat menengok, kemudian doa setelah azan. Tapi hari ini anak-anak cukup belajar menghafalkan lafal azan. Nah, anak-anak sekalian, tugasnya anak-anak hari ini adalah di rumah ikut ya, di rumah mencoba untuk melafalkan azan. Kemudian adalah tugasnya dikirim. Jadi hari ini Ustadz Arifin tidak memberikan evaluasi dalam bentuk kuisi, tapi anak-anak silahkan untuk melantunkan azan
Dengan cara direkam tapi bukan video, direkam menggunakan suara, kemudian boleh dikirim ke nomornya Ustadz Arifin sebagai evaluasi hari ini ya. Jadi usahakan evaluasi hari ini dikerjakan sebelum jam 9 malam. Nah, jadi tugasnya hari ini untuk fikih kelas 2 tidak ada evaluasi kuisi, tapi tugasnya adalah mengumandangkan atau belajar mengumandangkan azan di rumah masing-masing ya. Boleh untuk direkam. Nanti insya Allah ada salah satu yang suaranya bagus atau banyak yang suaranya bagus, luar biasa suatu saat azan di sekolah ketika sudah bisa masuk. Oke anak-anak sekalian, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.